Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anisasti. Saya dari PTKF Angkatan 2020. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit apa itu Virtual Private Network. Nah, jadi VPN merupakan terowongan yang aman antara perangkat Anda dan internet. VPN melindungi Anda dari pengintai online, gangguan, dan sensor. Jadi dapat dikatakan VPN adalah cara termudah dan paling efektif bagi orang-orang untuk melindungi lalu lintas internet mereka dan menjaga kerahasiaan identitas mereka saat online. Saat Anda terhubung ke server VPN, maka lalu lintas internet Anda melewati terowongan terenkripsi yang tidak dapat dilihat siapapun, termasuk peretas, pemerintah, dan penyediaan layanan internet lainnya. Selanjutnya, manfaat dan keuntungan VPN. Yang pertama, mengubah lokasi Anda. Menggunakan VPN dapat mengubah alamat IP. Dengan alamat IP baru, kita dapat menjelajahi internet seolah-olah kita berada di Inggris, Jerman, Kanada, Jepang, atau hampir semua negara jika layanan VPN memiliki server di negara tersebut. Yang kedua, melindungi privasi Anda. Mengubah alamat IP dengan VPN akan membantu melindungi identitas kita dari situs web, aplikasi, dan layanan yang ingin melacak kita. Yang ketiga, meningkatkan keamanan Anda. Menggunakan VPN melindungi kita dari pelanggaran keamanan dalam berbagai bentuk, termasuk jaringan Wi-Fi jahat dan semua jenis individu yang sedang berpergian menggunakan VPN kapanpun mereka berada di jaringan yang tidak terpercaya seperti Wi-Fi publik gratis. Selanjutnya, yang keempat, membuka blokir situs web. Jika kita berada di bagian dunia yang membatasi akses ke Google, Wikipedia, YouTube, atau situs dan layanan lainnya, menggunakan VPN akan memungkinkan kita mendapatkan kembali akses ke internet gratis. Kita juga dapat menggunakan VPN untuk menerobos firewall di jaringan sekolah atau kantor. Kapan kita harus menggunakan VPN? Jika privasi penting bagi Anda harus menggunakan VPN setiap kali Anda terhubung ke internet. Aplikasi VPN berjalan di latar belakang perangkat Anda, sehingga tidak akan mengganggu saat Anda menggunakan aplikasi lain, streaming, konten, dan menjelajahi internet. Dan Anda akan merasa tenang mengetahui privasi Anda selalu terlindungi. Bagaimana VPN melindungi alamat IP dan privasi kita? Jadi, VPN pada dasarnya membuat terowongan data antara jaringan lokal Anda dan simpul keluar di lokasi lain. VPN menggunakan enskripsi untuk mengacak data saat dikirim melalui jaringan Wi-Fi. Enskripsi membuat data tidak dapat dibaca. Keamanan data sangat penting saat menggunakan jaringan Wi-Fi publik, karena ini mencegah orang lain di jaringan menguntip aktivitas internet Anda. Berikut adalah beberapa konsep utama terkait VPN. Yang pertama adalah proxy. Server VPN bertindak seperti proxy untuk aktivitas web. Alih-alih alamat IP dan lokasi Anda, situs web yang Anda kunjungi hanya akan melihat alamat IP dan lokasi server VPN. Yang kedua, autentikasi. Membangun koneksi yang aman adalah masalah rumit yang diselesaikan oleh matematika pintar dalam proses yang disebut autentikasi. Setelah diautentikasi, klien VPN dan server VPN dapat yakin bahwa mereka berbicara satu sama lain dan tidak ada orang lain. Yang ketiga, terowongan. VPN juga melindungi koneksi antara klien dan server dengan tunneling dan enskripsi. Tunneling adalah proses di mana setiap paket data dienkapsulasi di dalam paket data lain. Hal ini mempersulit pihak ketiga untuk membaca dalam perjalanan. Yang keempat, enkripsi. Data di dalam terowongan juga dienkripsi sedemikian rupa sehingga hanya penerima yang dituju yang dapat mendeskripsikannya. Ini membuat konten lalu lintas internet Anda sepenuhnya pribadi. Bahkan penyedia layanan internet Anda tidak akan melihatnya. Selanjutnya, jenis-jenis VPN. Yang pertama adalah VPN komersial, yang dimana VPN ini juga disebut VPN pribadi atau VPN konsumen, adalah layanan pribadi yang ditawarkan langsung kepada individu, biasanya dengan biaya. Express VPN adalah layanan VPN seperti itu karena secara langsung melayani kebutuhan privasi pelanggannya. Yang kedua adalah VPN perusahaan, juga disebut VPN bisnis,
karena memungkinkan karyawan jarak jauh organisasi terhubung dengan aman ke internet seolah-olah mereka hadir secara fisik di kantor. Namun, tidak seperti VPN komersial. VPN perusahaan dimaksudkan untuk melindungi privasi perusahaan dan tidak harus individu. Yang ketiga, VPN pengaturan sendiri. Beberapa pakar teknologi dan penggemar DI memiliki untuk mengatur VPN mereka sendiri menggunakan peralatan mereka sendiri. Namun, VPN yang dapat diatur sendiri tidak memberikan perlindungan alamat IP bersama, lokasi server di banyak negara, atau banyak fitur lain yang dinikmati oleh pengguna VPN komersial. Baiklah, itu tadi penjelasan sedikit mengenai VPN. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anisasti. Kali ini saya akan melakukan konfigurasi untuk jaringan VPN. Pertama-tama kita membutuhkan 3 buah router. Selanjutnya kita membutuhkan 2 buah PC. Selanjutnya kita hubungkan menggunakan kabel crossover. Kita hubungkan PC 0 ke router 0. Selanjutnya kita hubungkan router 0 ke router 1. Setelah itu kita hubungkan lagi router 2 ke PC 1. Lalu kita hubungkan router 2 ke router 1. Selanjutnya kita masuk ke router 0. Lalu kita pilih config, kita pilih fast ethernet, lalu masukkan IP address dari router 0. Jangan lupa kita on-kan port statusnya. Selanjutnya kita masuk ke PC 0, lalu kita pilih desktop, kita pilih IP configuration, lalu masukkan IP address-nya pada PC 0. Jangan lupa masukkan default gateway-nya dengan 192.168.1.1. Oh iya, kita tuliskan IP address-nya terlebih dahulu agar kita tidak bingung. Nah, untuk IP address pada router 0 itu kita tuliskan 192.168.1.1. Sedangkan untuk IP address dari PC 0 itu kita tuliskan 192.168.1.2. Selanjutnya kita masuk ke router 2, kita pilih config, kita klik fast ethernet 0, lalu masukkan IP address dari router 2. Jangan lupa untuk men-on-kan port statusnya. Selanjutnya kita masuk ke PC 1, kita pilih desktop, kita pilih IP configuration, lalu kita masukkan IP address dari PC 1. Jangan lupa untuk masukkan default gateway-nya. Selanjutnya kita pilih router 1, kita pilih config, kita masuk ke fast ethernet 0, lalu kita tuliskan IP configuration dari router 1 tersebut. Jangan lupa sebentar kita on-kan port statusnya. Selanjutnya kita klik fast ethernet 01, lalu kita masukkan IP address-nya, dan jangan lupa kita klik subnext-nya dan klik port statusnya agar menjadi on.
untuk menuliskan IP address-nya di luar. Untuk router 1 ke router 0 itu IP address-nya 1.0.1. Nah, sedangkan untuk router 1 ke router 2 itu IP address-nya 2.0.0.1. Selanjutnya kita masuk ke router 0, lalu kita pilih fast Ethernet 1. Jangan lupa terlebih dahulu on-kan port statusnya, lalu masukkan IP configuration-nya. Lakukan hal yang sama pada router 2. Selanjutnya kita ke router 0, kita pilih config, lalu pilih static dan masukkan networknya itu dengan 0.0.0.0 sampai 4 kali, begitupun marketnya, dan next hopnya itu 1.0.0.1. Setelah itu kita add. Lalu kita masuk ke router 2, kita pilih static, masukkan networknya itu 0.0.0 sampai 4 kali, begitupun maxnya. Jangan lupa untuk next hopnya itu 2.0.0.2. Setelah itu titik 1. Setelah itu kita add. Selanjutnya kita masuk ke router 0, kita pilih CLI, kita exit dulu terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan ping dengan 2.0.0.2. Kita enter. Lakukan ini sekali lagi agar kita dapat melihat apakah routernya ini sudah terhubung dengan baik atau tidak. Selanjutnya kita konfigurasi terminal, lalu kita klik enter. Setelah itu kita ketikkan interface tunnel 1. Setelah itu kita masukkan IP address-nya yaitu 172.16.1.1. Jangan lupa masukkan set next-nya 255.255.0.0. Lalu kita enter. Setelah itu kita masukkan lagi tunnel source fast Ethernet, lalu kita klik enter. Kemudian kita ketikkan tunnel search fast Ethernet 01, kita enter. Kita ketikkan lagi tunnel destination, lalu kita enter. Kita masukkan tunnel destination-nya dengan IP 2.0.0.2. Lalu kita enter dan
kemudian ketikkan no shoot, kemudian enter lagi. Selanjutnya kita masuk ke router 2, pilih CLI, lalu kita ketikkan interface tunnel 2, lalu kita enter. Selanjutnya kita masukkan tunnel destination 1002. Kemudian kita ketikkan no shoot, lalu exit. Selanjutnya kita masuk ke router 2, kita klik config, kita masuk ke static, masukkan networknya itu 192.168.1.0. Jangan lupa masukkan mixnya 255.255.255.0 dan next hopnya itu 172.16.1.1. Jangan lupa sebentar kita add. Selanjutnya kita masuk ke PC0, kita pilih desktop, pilih command prompt atau CMD, kita tes pada PC0 ini dengan mengetikkan ping dan masukkan IP addressnya 192.168.2.2, lalu kita klik enter. Lakukan sekali lagi agar kita bisa melihat apakah sudah terhubung dengan baik. Selanjutnya kita ketikkan atau kita tuliskan tracker 192.168.2.2, lalu kita enter. Nah, ini sudah berhasil dan VPN-nya sudah terhubung dengan baik pada PC 0. Nah, selanjutnya kita lakukan pada PC kedua. Kita klik desktop, lalu pilih CMD, kita ketikkan ping, lalu masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.2, lalu kita enter. Nah, ini juga sudah terhubung, lalu kita masukkan atau kita ketikkan tracker dengan IP 192.168.1.2, kemudian sebentar kita enter. Demikianlah hasil presentasi saya melakukan konfigurasi VPN menggunakan Cisco Packet Tracker. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.